Hey mate, where you going? Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Get Carter. Menceritakan tentang seorang bos mafia yang adiknya dihabisi oleh para begundal. Film ini akan dibuat tambah seru karena pemeran utamanya adalah si Rambo. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan tangan kanan bos mafia bernama Jack Carter yang sedang menghajar seseorang. Jack melakukan hal tersebut dikarenakan orang itu tidak mau membayar hutang kepada bosnya. Setelah puas menghajar, rekan Jack memintanya untuk berhenti karena ditakutkan orang tersebut tewas. Di sini Jack mengatakan kalau hari ini juga ia harus pulang ke kampung halamannya dikarenakan adik kandung Jack baru saja tewas. Kabarnya adik kandung Jack tewas akibat kecelakaan mobil. Namun Jack tidak percaya sehingga ia harus menyelidikinya dengan caranya sendiri. Pada akhirnya Jack dan rekannya berpisah. Beberapa jam kemudian Jack sampai di kampung halamannya dan ia langsung menghadiri pemakaman sang adik. Terlihat Jack yang merasa bersedih karena ia tidak menyangka jika adiknya akan pergi lebih dulu. Setelah acara pemakaman selesai, Jack menghampiri teman mendiang adiknya yang bernama Eddie. Di sini Jack menanyakan apakah adiknya pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Karena ia yakin jika sang adik tewas bukan karena kecelakaan biasa. Eddie menjawab kalau adik Jack adalah orang yang sangat baik, sehingga tidak mungkin terlibat masalah dengan siapapun. Setelah itu Jack menghampiri seorang wanita bernama Anna, yang merupakan rekan kerja mendiang adiknya. Seperti biasa di sini Jack menanyakan apakah Anna tahu penyebab adik Jack bisa mengalami kecelakaan mobil. Namun Anna menjawab tidak tahu. Karena saat kejadian Anna sedang berada di luar kota. Beberapa menit kemudian Jack dan semua pelayat pergi ke rumah mendiang sang adik, yaitu untuk makan bersama. Sesuai tradisi di sana, setelah acara pemakaman pasti anggota keluarga dan para tamu disuguhkan dengan banyak makanan. Ketika sedang makan, Jack terus saja membahas tentang kematian sang adik yang menurutnya begitu sangat mencurigakan. Hingga istri sang adik yang merasa risih meminta untuk Jack keluar, karena kelakuan Jack akan mengganggu para tamu yang lain. Pada akhirnya Jack keluar dan di sana ia bertemu dengan putri mendiang adiknya atau keponakan Jack yang bernama Doreen. Terlihat Doreen yang sangat terpukul atas kematian ayahnya sampai-sampai ia terus melamun. Di sini Jack mencoba menenangkan Doreen lalu mengatakan kalau dirinya berjanji akan mengusut tuntas perihal kecelakaan ayah Doreen atau adik Jack. Karena ia tidak yakin jika sang adik tewas murni kecelakaan. Tiba-tiba Doreen mengatakan kalau menurut informasi dari polisi ayahnya kecelakaan akibat mabuk berat. Namun Doreen sangat heran karena dari dulu ayahnya paling anti mabuk-mabukan. Doreen pun berasumsi jika ayahnya telah dipaksa minum oleh seseorang sampai-sampai membuatnya kecelakaan lalu tewas. Mendengar hal tersebut, Jack semakin yakin jika adiknya tewas bukan karena kecelakaan biasa. Setelah itu, Jack masuk lagi ke dalam rumah untuk mengobrol dengan istri mendiang adiknya. Di sini Jack menanyakan apakah sebelumnya si istri bertengkar dengan adik Jack. Si istri menjawab kalau dirinya tidak pernah mempunyai masalah apapun dan rumah tangganya selalu baik-baik saja. Kemudian si istri menanyakan kenapa Jack baru datang setelah adiknya tewas. Yang padahal adik Jack sangat merindukan dirinya karena mereka tidak pernah bertemu semenjak 5 tahun ke belakang. Jack pun hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Beberapa jam kemudian terlihat Jack yang sedang di dalam mobilnya untuk menuju ke bar tempat adiknya bekerja.
Rupanya Jack sudah bertekad akan mengusut tuntas kematian adiknya dulu sebelum kembali ke kota. Tak lama Jack dihubungi oleh rekannya di kota yang menanyakan kapan Jack kembali. Jack menjawab jika dirinya tidak akan pernah kembali sebelum kasus kematian adiknya ia selesaikan. Kemudian Jack sampai di bar tempat adiknya bekerja dan ia langsung menemui si pemilik bar yang terlihat sudah seperti kakek-kakek. Di sini Jack menanyakan apakah si kakek tahu penyebab adiknya kecelakaan sampai tewas. Mendengar hal tersebut, si kakek malah marah karena dirinya merasa dituduh telah menyebabkan adik Jack tewas. Akan tetapi Jack masih tetap santai dan terus mendengarkan ocehan si kakek pemilik bar itu. Kemudian Jack meminta rekaman CCTV terakhir di bar ini. Jika benar si kakek bukanlah penyebab adik Jack kecelakaan. Tanpa ragu si kakek pun memberikan bukti kaset rekaman CCTV terakhir di barnya agar Jack tidak menuduhnya lagi. Setelah itu Jack mendatangi teman lamanya yang merupakan bos mafia paling berkuasa di sana bernama Cyrus. Di sini Jack sempat kaget karena di sana ada Anna, si rekan mendiang adiknya yang juga sedang bersama Cyrus, si bos mafia. Namun Jack tidak terlalu memikirkannya karena tujuan Jack kesini untuk menanyakan apakah Cyrus mengetahui perihal adik Jack yang tewas akibat kecelakaan. Cyrus menjawab jika dirinya tidak tahu menahu perihal hal tersebut. Kemudian Cyrus menunjukkan bisnis barunya kepada Jack, yaitu membuat dan menjual belikan video aha-aha. Jack yang merasa hal itu tidak penting, ia pun memilih pergi dari sana. Namun ketika di lantai bawah, tiba-tiba ada satu anak buah Cyrus yang bertingkah songong sehingga inilah yang Jack lakukan. Setelah itu Jack yang tidak percaya begitu saja kepada Cyrus, ia pun memilih untuk mengikuti mobil Cyrus. Hingga sampailah di sebuah lapangan golf dan Cyrus bertemu dengan seorang pengusaha kaya raya. Ketika Cyrus sudah pergi, Jack pun langsung mendatangi si pengusaha untuk mengajaknya mengobrol empat mata. Di sini Jack menanyakan apa hubungannya si pengusaha dengan Cyrus sampai mereka terlihat begitu akrab. Jawab kalau Jack tidak perlu tahu karena itu bukan urusannya. Namun Jack langsung memberikan ancaman sehingga si pengusaha takut dan mengatakan kalau Cyrus selalu menjual belikan wanita-wanita kepada rekan bisnis si pengusaha. Dirasa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kematian sang adik, Jack pun memilih pergi dari sana. Namun setelah Jack pergi, si pengusaha segera menghubungi Cyrus lalu mengatakan kalau Jack baru saja mengancamnya dan bertingkah sangat tidak sopan. Cyrus pun berjanji jika secepatnya ia akan mengusir Jack pergi dari kota ini. Besok malamnya memperlihatkan Jack yang didatangi oleh istri mendiang adiknya. Di sini si istri menanyakan apakah Jack sudah mendapat informasi perihal penyebab kecelakaan suaminya. Si istri juga menanyakan kenapa Jack mau repot-repot mencari tahu kasus tersebut. Bukannya Jack sudah tidak peduli kepada mereka. Jack pun menjawab jika dirinya pasti akan membongkar semua kasus ini. Jack juga melakukan hal tersebut sebagai penebus dosa kepada adiknya yang telah lama ia tinggalkan. Kemudian Jack pergi ke hotel tempatnya menginap untuk memutar rekaman CCTV dari si kakek pemilik bar kemarin. Di dalam rekaman tersebut, sebelum sang adik mengalami kecelakaan, terakhir kali dia mengobrol dengan rekan-rekannya di pekerjaannya, yaitu Anna. Terlihat juga dalam rekaman itu ada Eddie, si rekan adik Jack, sehingga dengan cepat Jack langsung mendatangi Eddie lalu memintanya untuk diantarkan ke rumah Anna. Sesampainya di rumah Anna, Jack langsung menanyakan perihal video rekaman CCTV karena sang adik terakhir kali mengobrol dengan Anna. Pada akhirnya Anna berkata jujur. Sebenarnya Anna merupakan selingkuhan adik Jack. Pada malam itu adik Jack sedang bertengkar dengan istrinya sehingga mengajak Anna untuk kabur saja ke kota lain. Namun Anna menolak sehingga adik Jack malah melampiaskan amarahnya dengan mabuk-mabukan. Beberapa menit kemudian Anna mendapat kabar tentang adik Jack yang tewas akibat kecelakaan mobil.
Anna bersumpah hanya informasi itulah yang ia ketahui. Mendengar itu semua, pada akhirnya Jack pun percaya lalu ia bergegas pergi dari rumah Anna. Di tengah perjalanan tiba-tiba Jack didatangi oleh 2 orang anggota gangster. Belum diketahui 2 orang ini suruhan siapa, yang pasti mereka meminta Jack agar secepatnya meninggalkan kota ini jika dirinya masih ingin hidup. Tentu saja Jack tidak terima dan langsung melakukan hal ini. Sayangnya kedua orang itu berhasil kabur, namun dengan cepat Jack langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Jack berhasil mengejar kedua orang itu, lalu menanyakan siapa yang telah memerintah mereka. Kedua orang tersebut yang ketakutan akhirnya memberitahu kalau yang memerintah mereka adalah si kakek pemilik bar. Tanpa menunggu lama, Jack segera pergi ke bar untuk menemui si kakek. Sesampainya di sana, Jack langsung menodong si kakek lalu menanyakan apa maksudnya telah mengirim 2 orang anggota gangster. Si kakek yang ketakutan, ia pun bersumpah kalau dirinya hanya diperintah lagi oleh Cyrus si bos mafia. Malam itu juga Jack bergegas pergi untuk mendatangi Cyrus. Jack langsung bertanya kenapa Cyrus mengirim 2 anggota gangster, dan apakah Cyrus ada kaitannya dengan kematian sang adik. Namun Cyrus tidak mengaku dan ia juga tidak ada kaitannya dengan kematian sang adik. Cyrus sangat sibuk dengan bisnis video AHA-nya sehingga ia tidak mungkin ada waktu untuk terlibat dalam masalah tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Jack menjadi kebingungan. Karena semua orang yang ia curigai mempunyai alasan yang kuat. Kemudian tak sengaja Jack bertemu dengan keponakannya yaitu Doreen. Di sini Jack mengajak Doreen makan malam untuk sedikit menghilangkan penatnya. Terlihat Jack yang sangat menyayangi Doreen dan ia berjanji akan selalu menjaga Doreen. Setelah itu Jack mengantarkan Doreen pulang ke rumahnya. Namun ketika di parkiran, Jack mempunyai firasat tidak enak sehingga ia meminta Doreen agar menunggu dulu di mobil. Kemudian Jack turun untuk mengecek kondisi sekitar dan tiba-tiba untungnya tembakan itu meleset dan si penembak berhasil kabur. Tak lama datanglah para polisi untuk menyelidiki kasus penembakan barusan. Di sini istri mendiang adik Jack meminta agar Jack sebaiknya pulang saja ke kota. Karena penembakan ini disebabkan oleh Jack yang terus menyelidiki kasus kematian adiknya. Mendengar hal tersebut tentunya Jack semakin yakin kalau adiknya tewas bukan kecelakaan biasa, melainkan direncanakan oleh seseorang. Setelah itu Jack memutuskan pulang ke hotel untuk beristirahat sejenak. Tak berselang lama Doreen si keponakan mendatangi Jack lalu meminta izin karena dirinya ingin menginap di kamar hotel Jack. Tentu saja Jack tidak keberatan dan langsung menyuruh Doreen agar segera beristirahat. Saat Doreen tertidur, Jack kembali memutar ulang rekaman CCTV yang dulu si kakek pemilik bar berikan. Ketika diamati dengan detail, Jack melihat kalau Anna memberikan kaset CD kepada mendiang adiknya. Akhirnya Jack pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan akan mendatangi lagi Anna besok pagi. Keesokan harinya Jack mendatangi Anna dan langsung menanyakan kaset CD apakah yang dulu pernah Anna berikan kepada adik Jack. Anna pun menjawab kalau Jack ingin tahu sebaiknya periksa saja langsung apa yang ada di dalam kaset CD tersebut. Anna juga memberitahu jika kaset CD-nya selalu adik Jack simpan di dalam celengan yang berada di rumahnya. Tanpa menunggu lama Jack bergegas pergi ke rumah mendiang adiknya untuk mencari kaset CD yang dimaksud. Sesampainya di sana Jack langsung masuk ke dalam rumah lalu membuka celengan untuk menemukan kaset CD dari Anna. Kemudian Jack berhasil mendapatkan kaset tersebut dan langsung memutarnya. Di sini Jack dibuat terkejut karena kaset itu berisi video rekaman Doreen keponakannya yang sedang diperkaos oleh Eddie si rekan adik Jack.
Mengetahui itu semua, Jack langsung kembali ke hotel untuk menemui Doreen. Namun saat memasuki lift, Jack didatangi oleh dua begundal yang berniat menghabisi Jack. Jack yang menyadari akan hal tersebut, tentunya ia sudah sangat siap hingga inilah yang terjadi. Hanya dengan beberapa pukulan, Jack berhasil meratakan dua begundal itu. Kemudian Jack lanjut menemui Doreen yang sedang merenung di atap gedung hotel. Di sini Jack mengatakan kalau ia sudah melihat video Doreen yang sedang diperkaos oleh Eddie. Jack meminta Doreen agar mengatakan yang sejujurnya apakah kematian adik Jack ada hubungannya dengan kasus pemerkosaan itu. Pada akhirnya Doreen menjelaskan yang sejujur-jujurnya kalau setelah dirinya diperkaos, Eddie langsung menjual videonya kepada Cyrus, si bos mafia. Adik Jack yang tidak terima akan hal itu, ia pun berniat membalas dendam kepada Cyrus dan Eddie. Akan tetapi dalam pembalasan tersebut, adik Jack lah yang tiba-tiba kecelakaan lalu meninggal dunia. Doreen yakin jika kematian ayahnya adalah ulah dari Cyrus beserta Eddie. Mendengar hal tersebut, Jack berjanji kalau mulai hari ini juga ia akan membalas dendam kepada Eddie dan Cyrus. Setelah itu Jack pergi dari hotel untuk memulai pembalasannya. Orang yang pertama Jack incar adalah Eddie dan Jack langsung mendatangi Eddie ke bar tempatnya bekerja. Sesampainya di sana, Jack berhasil menemukan Eddie yang sedang berada di lantai atas. Sebelum menghabisinya, Jack mengatakan kalau ia datang untuk membalas kematian adiknya dan juga Doreen yang telah diperkaos, hingga inilah yang Jack lakukan. Setelah itu dengan santainya Jack pergi untuk melanjutkan balas dendamnya kepada Cyrus. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Jack dihadang oleh mobil anak buah Cyrus hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Akan tetapi pada akhirnya Jack berhasil menggulingkan mobil anak buah Cyrus. Kemudian Jack bergegas pergi ke rumah Cyrus untuk melakukan balas dendamnya. Sesampainya di sana terlihat Cyrus yang sedang mengadakan pesta, namun itu tak menjadi halangan untuk Jack dan ia langsung menemui Cyrus. Di sini Jack mengatakan jika dirinya sudah mengetahui kalau Cyrus lah yang menjadi dalang atas tewasnya sang adik. Cyrus pun mengakui perbuatannya dan mengatakan andai saja adik Jack merelakan video pemerkosaan Doreen ia jual, mungkin sampai sekarang sang adik masih hidup. Tentunya Jack langsung naik darah dan terjadilah baku hantam. Tubuh Jack yang sudah kelelahan, ia pun berhasil ditumbangkan oleh Cyrus. Akan tetapi dengan sekuat tenaga Jack mencoba bangkit lalu kembali melawan Cyrus. Alhasil Jack pun berhasil menghabisi Cyrus. Keesokan harinya terlihat Jack yang sedang berkemas, karena sekarang ia berniat untuk kembali lagi ke kota. Namun ketika akan memasuki mobil, Jack memergoki si kakek pemilik bar yang baru saja mencuri kaset CD pemerkosaan Doreen. Karena sudah tanggung tertangkap basah, si kakek pun beralasan jika dirinya akan menghancurkan kaset tersebut agar nantinya tidak menyebar luas. Di sini Jack hanya mengiyahkan saja alasan si kakek dan tiba-tiba sebelum pergi, Jack mendatangi dulu Doreen yang sedang berada di makam ayahnya. Di sini Jack mengatakan kalau semua orang yang terlibat atas kematian ayah Doreen dan pemerkosaan Doreen kini telah Jack habisi. Jack juga sempat mengajak Doreen pergi ke kota dan tinggal bersamanya. Namun Doreen menolak karena ia ingin selalu dekat dengan makam sang ayah. Hingga pada akhirnya Jack bisa pulang dengan tenang karena semua kejanggalan kasus kematian adiknya sudah tuntas. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.